siang Pak. Kalau boleh tahu ini cara kinerja Bapak sebagai Kepala Dinas Kota Cilegon sebagai apa? Contohnya apa yang dilakukan saat itu? Ya, terima kasih. Selamat siang. Sebelum Bapak menjawab, Bapak ingin tanya dulu, kalian ini siswa apa? Siswa SMA 1 Pak. SMA 1 Pandeglang. Iya. Anda namanya? Ardita. Ardita. Terus siapa lagi? Akmal. Akmal. Siapa lagi? Arda. Arda. Itu semua kelas 11 IPS 2. 11 IPS 2. Ah ya. Terima kasih atas tadi pertanyaan yang menurut Bapak durasinya terlalu panjang pertanyaannya ya. Kalau boleh pertanyaannya satu-satu begitu ya. Nanti boleh beberapa kali bertanyanya ya. Yang pertama, terima kasih ini atas wawancara dari siswa SMA 1 Pandeglang ya. Iya. Tentang kegiatan Dinas Pendidikan Kota Cilegon ya. Yang pertama tentu Bapak atau saya selaku Kepala Dinas Pendidikan namanya Haji Muhtar Ghazali, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon yang dibantu oleh 5 pejabat eselon 3. Ada sekretaris, ada kepala bidang Dikdas, pendidikan dasar, ada kepala bidang Dikmen, pendidikan menengah, ada kepala bidang PNFI, ada kepala bidang PMPTK, peningkatan mutu profesi guru. Itu struktur Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Tugasnya seperti apa? Tentu tugasnya bagaimana pendidikan di Kota Cilegon dari mulai tingkat pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan masyarakat Cilegon, wabil khusus peserta didiknya harus mampu berkompetisi. Dengan kata lain, mutu dan kualitas pendidikan di Kota Cilegon harus dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun harus selalu meningkat mutunya. Itu tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Oke, apalagi pertanyaannya? Untuk saat ini situasi pendidikan di Kota Cilegon sendiri bagaimana? Kalau berbicara situasi ya tentu aman, terkendali, tetapi mungkin yang dimaksud seperti apa tentang kebijakan pendidikan di Kota Cilegon. Yang pertama, kebijakan pendidikan di Kota Cilegon itu dari tahun 2007 udah terkenal di Cilegon, itu namanya pendidikan gratis. Untuk apa pendidikan gratis itu? Tiada lain, itu adalah untuk masyarakat Cilegon. Untuk itu usia sekolah anak-anak atau masyarakat Cilegon tidak boleh ada yang tidak sekolah. Harus semua masyarakat Cilegon sesuai dengan usianya berada di tingkatan sekolah yang telah kita kelola. Untuk itu kebijakan DSP digratiskan, SPP digratiskan, buku paket digratiskan, sarana prasarana, fisik, mobiler, lab dan lain sebagainya. Itu semua sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi masyarakat tinggal belajar dan belajar. Ya. Apalagi? Mengenai sekolah full day, tanggapan Bapak pribadi seperti apa? Tentang ini baru ide dan gagasannya Pak Menteri, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Itu baru diwacanakan oleh Pak Menteri tentang full day school. Artinya sekolah itu 1 hari penuh, ya mungkin pulang jam 5, setengah 6 gitu. Tetapi kerangka, struktur, kurikulum tetap tidak berubah. Hanya selesai dia belajar tetap
diharapkan berada di lingkungan sekolah. Itu sebenarnya full day school. Untuk itu tentu kebijakan niatannya menurut Bapak, Pak Menteri itu bagus, mengantisipasi karena satu di negara kita ini suami istri kerja, pulangnya sore bahkan malam, jadi anaknya tidak terurus, bahkan mungkin diurus oleh, mohon maaf tanda petik, pembantu rumah tangga ya. Maka katanya karakternya juga anak itu akan seperti itu, seperti membangun rumah tangga. Nah untuk itu bagi yang istrinya kerja, suaminya kerja sampai pulang larut malam, kira-kira full day school itu tepat. Karena anak kita berada di sekolah dijaga oleh tentu Bapak Ibu gurunya. Tetapi itu juga bukan hal yang mudah, harus ada kajian yang mendalam nanti. Gurunya seperti apa, kesejahteraannya seperti apa, tentu pada pelaksanaannya. Tetapi insya Allah mungkin menurut Bapak di beberapa sekolah mungkin sudah bisa dilakukan, tetapi tentu tidak seluruh sekolah dulu, gitu ya. Kalaupun ini mau diberlakukan, jadi positif full day school niatannya. Tetapi kalau di secara keseluruhan, apalagi di Cilegon itu kota santri, jadi anak-anak SD itu begitu pulang dari SD sore harinya jam 2 itu mereka berada di dunia belajar agama. Jadi ini pasti akan bertabrakan dengan kebijakan full day school. Untuk itu pelaksanaannya tidak serta-merta sekaligus sekolah ikut full day school. Mungkin yang tadi mungkin sekolah-sekolah yang udah luar biasa kesibukan orang tuanya itu mungkin bisa diprogram dengan full day school. Oke? Oke. Ada lagi? Harapan Bapak kedepannya untuk para pelajar khususnya di Banten seperti apa? Khusus untuk anak-anak kita pelajar mungkin dari mulai PAUD sampai ke sekolah menengah atas, Bapak berpesan nih anak-anak, karena yang namanya pelajar itu nanti akan menjadi generasi penerus bangsa. Nah, untuk itu anak-anak yang berada di sekolah yang sedang belajar jangan ternodai oleh hal-hal mungkin yang akan merugikan siswa itu sendiri. Jadi tugasnya siswa itu belajar dan tunjukkan kemampuan belajarnya berkompetisi dengan teman-teman yang ada di Provinsi Banten. Dan Bapak yakin kalau anak-anak muda, khusus para pelajar ini steril dari hal-hal mungkin yang tidak kita inginkan, misalnya narkoba, minuman, judi, mungkin bolos dan lain sebagainya. Kalau anak-anak kita semacam itu, Bapak agak pesimis pada anak-anak kita masa depannya, begitu ya. Untuk itu tetap Bapak berharap para siswa ini di Provinsi Banten yang diutamakan belajar karena untuk membangun masa depan Provinsi Banten. Seperti itu. Oke, ada lagi? Apa yang Bapak lakukan jika siswa Kenakalan, kesalahan. kenakalan? Oh ya, jadi apabila ada siswa yang melanggar terhadap aturan, apakah itu misalnya melanggar memakai narkoba, atau juga misalnya siswa itu sering bolos, atau juga dengan era sekarang namanya ini teknologi luar biasa, remaja dengan remaja tidak ada batasnya pergaulannya, tentu yang begitu harus dijaga oleh kita semua, baik itu di lingkungan sekolah oleh para dewan guru bersama komite sekolah, di rumah orang tua siswa, di masyarakat, di lingkungan tentu di masyarakat kita. Jadi anak-anak kita harus dijaga oleh kita semua agar jangan sampai terjerumus kepada hal-hal mungkin yang tidak diinginkan tadi. Senangnya dia bolos, ya cobalah kita sekolah, komunikasi dengan orang tuanya, berikan pemahaman agar dia tidak bolos terus. Yang kedua, mungkin ada yang misalnya narkoba, ini kita yakinkan bahaya narkoba itu luar biasa, merusak jiwa kita, jaringan-jaringan otak dan lain sebagainya. Dan kalau udah itu, pasti anak itu tidak akan punya masa depan yang cemerlang. Nah, gitu ya. Jadi
Tugasnya belajar, nggak usah boros, belajar, diskusi, belajar, diskusi. Tugasnya itu aja belajar. Ya, oke. Lagi? Tutup. Terima kasih Pak. Oh ya, udah ya pertanyaannya segitu. Iya. Ya, sekarang dari Bapak nih, ya untuk kepada kalian bertiga. Nah, tentu Bapak ingin tanya, siapa tadi namanya? Ardita. Ardita. Iya. Coba Bapak ingin tahu apa cita-citanya Ardita yang sudah ada dalam benaknya Ardita apa? Ingin jadi dokter. Ingin jadi dokter. Oke. Akmal ingin jadi apa? Ya, Akmal mau jadi apa? sama dokter. Dokter. Satunya siapa namanya? Arda. Arda. Menjadi apa? Pengusaha. Ya. Wah, pengusaha ya. Ya. Jadi gini, kalau yang namanya dokter harus kalian mampu mengambil di SMA-nya IPA dan juga itu biologi. Mungkin dari IPS juga nanti bisa, asal kalian belajar kalau dokter biologi ya. Anatomi ya. Silakan, mungkin itu kejar. Yang satu kalau pengusaha, wah hebat ya, untuk memajukan provinsi Banten ya. Bagus semua cita-cita itu, gantungkan dan harus oleh kalian ingin dicapai. Ya mudah-mudahan Bapak berharap kepada kalian cita-cita yang bagus-bagus tadi itu kalian bisa mewujudkannya, dapat menggapainya dengan baik. Yang paling terakhir dari Bapak, kalian ingin sukses semuanya? Iya. Bapak ingin kasih tips satu, ya. Yang pertama, kalau kalian ingin sukses, belajar. Yang kedua, harus semangat. Yang ketiga, harus jujur. Yang keempat, harus disiplin. Yang kelima, kalian jangan sekecil apapun sampai menyakiti hati orang tua kalian, apalagi ibumu. Nah, ini karena Bapak basicnya pesantren, waktu Bapak di pesantren, kata Kiai, keluarkan air mata ibumu, karena dengan prestasimu yang gemilang, dia akan meneteskan air mata, itu air mata akan menjadi doa untuk kalian. Tetapi jangan keluarkan air mata ibumu, karena dengan perilakumu yang menyakitkan, naudzubillah min dzalik, itu akan jadi azab untuk kalian. Bapak pikir itu, Bapak haturkan terima kasih. Kalian udah jauh-jauh dari Pandeglang datang ke Cilegon ya. Oh, ke Cilegon hanya untuk mewawancarai Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Bapak bangga, selamat belajar kalian, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.